Shalom. Oke, puji Tuhan. Saya berangkat dari Jakarta jam 11 dan sampai di sini jam 1. Sebenarnya tadi malam saya mau membatalkan datang ke sini karena saya demam, sakit. Kayaknya suara saya juga seperti anak yang kurang vitamin ya. Jadi puji Tuhan kita dapat ketemu di tempat ini. Dan ini adalah waktu pertama kalinya saya di kota ya, Cirebon ya. Kota yang luar biasa dan ternyata banyak orang Kristen di sini. Dan puji Tuhan semakin bertambah jumlahnya buat kemuliaan Allah. Kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kepada panitia saya beri tema, mengapa Allah menjadi manusia? Saya ambil dari Yohanes 1 ayat 14, bunyinya demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Anak-anak muda, karena ini adalah ibadah anak-anak muda, sekalipun ada beberapa orang tua yang kita kasihi hadir di tempat ini. Kita akan belajar mengapa Allah menjadi manusia. Atau lebih tepatnya, mengapa firman Allah menjadi manusia? Mengapa firman Allah menjadi manusia adalah suatu panggilan yang ilahi kepada anak-anak muda untuk mengerti mengapa ia ada di dalam kemudaannya. Mengapa firman Allah menjadi manusia? Hal itu tidak bisa dipahami tanpa anak-anak muda memahami siapa dirinya di hadapan Allah. Pemahaman akan diri sendiri itu akan membawa kita kepada pengertian siapa Allah yang kita kenal. Siapa Tuhanmu, itulah kamu. Apa yang kamu percayai, begitulah kamu. Apa yang kamu imani, begitu dan demikianlah kamu adanya. Masalahnya, apa itu Yesus Kristus? Dan siapakah dia? Jikalau kebenaran itu akan diungkapkan mengenai siapa sebenarnya Yesus Kristus itu, mungkinkah engkau masih mengatakan bahwa aku, anak muda, adalah pengikut Kristus? Firman Allah menjadi manusia, itu adalah satu-satunya peristiwa yang terbesar di sepanjang sejarah yang menjadi puncak pewartaan kabar baik. Ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, pada sejak semula Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang kekal, kemudian manusia itu diuji di dalam kekekalan itu. Lalu pada akhirnya manusia yang diciptakan untuk tujuan yang kekal, yang diberi will yang free, kehendak bebas itu, dia menggunakan kehendak bebasnya untuk jatuh ke dalam dosa. Maka ketika ia jatuh ke dalam dosa, maka ia mati. Ketika ia mati, maka ia berpisah dengan Allah, ia tidak dapat melihat lagi kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, disitulah kabar baik itu masuk kepada dunia, terutama kepada manusia. Anak manusia yang adalah Adam dan Hawa mendapatkan celaka yang terbesar karena apa? Ia tidak lagi bersatu dengan Allah, ia berpisah dengan Allah. Yang dengan demikian maka semua keturunan manusia yang lahir dari perempuan yang adalah keturunan dan sedarah dengan Adam itu terpisah dari Allah. Keterpisahan anak-anak muda, keterpisahan manusia secara khusus dari Allah, itu adalah kabar buruk yang pernah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tetapi sekalipun demikian, karena Allah itu adalah kasih, maka ia menjanjikan satu hal kepada Adam dan Hawa. Anak
laki-laki. Yang dinantikan para nabi, yang dinantikan Adam dan Hawa, dan yang dinantikan semua nabi di perjanjian lama, itu bukanlah agama. Karena Tuhan tidak pernah memberi agama. Tuhan tidak pernah memberikan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti agar kamu beroleh keselamatan. Tapi masalahnya, bagaimana caranya agar kamu memiliki hidup kembali sebagaimana sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Maka ia hanya menjanjikan satu pribadi, anak laki-laki yang datang dari keturunan perempuan. Dan 2000 tahun lalu, lahirlah anak laki perempuan, ibunya dari Yehuda, ayahnya dari Yehuda, ia sendiri dari Nazaret, bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Maka ketika anak laki-laki itu lahir, ia menggenapi seluruh hukum para nabi. Ia menuntaskan semua tuntutan hukum Taurat. Ia menjadi takluk dengan maksud takluknya kepada Bapa. Ia menjadi taat agar ketidaktaatan Adam ditaklukkan oleh ketaatan Kristus. Ketidaktaatan Adam, pelanggaran Adam itu ditaklukkan oleh ketaatan Yesus Kristus. Maka ketika ia taat kepada Bapaknya sampai mati di atas kayu salib, itu menjadi Injil, kabar baik bagi semua manusia. Kabar baiknya adalah Rasul Paulus berkata, kabar buruknya Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidaktaatan satu orang, kita semua telah berdosa. Tapi oleh karena ketaatan satu orang yang lain, yang bernama Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Inilah tujuan mengapa firman Allah menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia itu tidak ingin memberikan kamu sebagaimana yang dunia pandang. Karena kerajaan Kristus bukan kerajaan dari dunia ini. Firman Allah menjadi manusia bukan seperti apa yang dipikirkan oleh para filsuf-filsuf dari Yunani. Firman Allah menjadi manusia bukan seperti yang dimaksudkan oleh dewa-dewa Tionghoa. Firman Allah menjadi manusia tidak seperti yang dipikirkan oleh dewa-dewa Roma. Dan tentu saja tidak seperti yang diinginkan oleh dewa-dewa dari Arab dan Mesir. Tapi firman Allah menjadi manusia itu adalah bukti kesetiaan Allah kepada Adam dan Hawa dan ke seluruh para nabi di perjanjian lama, yang dengan cara itu, satu-satunya melalui cara itu, Allah bisa menyelamatkan saya dan kamu. Jadi firman Allah menjadi manusia bukan hanya sekedar dogma atau iman kekristenan yang tidak berarti. Tapi firman Allah menjadi manusia itu adalah bukti bahwa Allah itu peduli kepada setiap ciptaannya, sekalipun ciptaannya yang adalah saya dan kamu telah rusak. Kalau kita mengerti mengapa firman Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk membantu manusia, untuk menolong manusia dari kerusakannya di hadapan Allah, maka apa yang perlu kamu lakukan? Apalagi anak-anak muda. Apa yang perlu kamu lakukan? Ada satu naskah yang paling agung dalam kitab suci. Firman itu telah menjadi manusia. Pernahkah kamu memikirkan ini? Apa artinya? Pernahkah kamu membayangkan apa misteri di balik mengapa firman Allah menjadi manusia? Pernahkah kamu tahu? Pernahkah kamu paham mengapa firman Allah menjadi manusia? Kalau kamu tidak mengenal dirimu, kamu tidak akan tahu mengapa firman Allah menjadi manusia. Tidak ada alasan saya terlalu muda, saya tidak mengenal diri saya. Sejak di kandungan pun kamu sudah berdosa, maka kamu sepatutnya sudah mengenal siapa dirimu. Tanpa pengenalan akan siapa engkau, engkau tidak akan bisa memahami firman Allah yang telah menjadi manusia. Karena firman Allah menjadi manusia, itu hanya bisa dipahami dan diketahui kalau kamu tahu siapa dirimu. Kalau kamu paham siapa kamu, dan kalau kamu mengerti mengapa kamu ada, dan siapa sesungguhnya engkau di dalam hidupmu.
anak-anak muda di dunia yang modern ini, banyak dari kamu dan saya yang berpikir bahwa menikmati hidup itu adalah sebuah kewajiban. Tapi entah bagaimana menikmati hidup itu adalah dengan kawin dengan dosa. Entah bagaimana menikmati hidup itu adalah mengabaikan siapa dirimu yang sebenarnya. Entah bagaimana menikmati hidup adalah berusaha melupakan siapa kamu di hadapan Allah. Kalau anak-anak muda hidup di dalam kemudaannya, lalu dengan cara yang sama berpikir, aku melakukan apapun yang aku mau, aku melakukan apapun yang aku inginkan, aku melakukan apapun karena hidup hanya sekali. Aku bebas melakukan apapun agar dengan demikian aku tidak menjadi hina di hadapan manusia. Tapi kalau kamu melakukan apa yang dituntut oleh dunia, tapi engkau tidak memahami siapa dirimu di hadapan firman Allah yang hidup ini, dan ketika engkau mati, engkau akan binasa. Kita sudah melihat betapa banyak orang yang sudah mati dan mereka sia-sia. Apa yang membuat orang mati tapi sia-sia? Tapi apa yang membuat orang yang lain juga mati tapi berbahagia? Kalau Kristus tidak ada di dalam hatimu, kalau Kristus tidak ada dalam pikiranmu, dan kalau Kristus sendiri tidak ada dalam hidupmu, tidak peduli engkau semudah apapun, hidupmu itu tidak berguna. Tidak peduli engkau anak orang kaya, engkau anak orang pinter, engkau berprestasi di sekolah, engkau hebat dalam segala hal, engkau agung, dipuji-puji orang. Tapi kalau Kristus tidak ada di dalam hatimu, melalui perenungan siapa sebenarnya engkau di hadapan Allah, engkau tidak berarti bagi dirimu sendiri, apalagi bagi Allah. Kalau engkau tidak mengerti tentang siapa kamu di hadapan Tuhan, apapun yang kamu miliki di dunia ini, itu tidak akan mampu menolongmu. Apa poin dari hal itu? Anak-anak muda, engkau dipanggil untuk mengenali dirimu. Bukan hanya anak-anak muda, orang tua juga harus mengenali siapa engkau di hadapan Allah. Semua manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukankah ia telah mengenali siapa dirinya sehingga ia bersembunyi dari Allah? Ia takut kemuliaan Allah akan merusak dan menindas dia yang pada akhirnya juga kenal demikian. Tapi ia mengenali dirinya di hadapan Allah. Karena ia telah tidak taat kepada perintah Allah, ia kemudian menjadi malu kepada Allah. Karena ia tahu bahwa ia sedang berbuat dosa bagi Allah. Ia telah berbuat dosa bagi Allah. Ia pergi bersembunyi. Maka kalau kamu mengenali dirimu bahwa kamu juga adalah orang berdosa, orang yang penuh dengan kekotoran, orang yang penuh dengan kenajisan, maka seharusnya apakah engkau bersembunyi seperti Adam bersembunyi? Iya, kita semua memang demikian. Tetapi sebagaimana Allah berjalan-jalan di taman itu mencari Adam, di manakah engkau Adam? Demikianlah Tuhan mencari kamu sekarang melalui firman Allah yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Jadi Yesus Kristus itu adalah seperti Allah pada peristiwa Adam yang mencari Adam. Meskipun dia tahu Adam di mana, tapi dia mencari Adam untuk menunjukkan kasih-Nya. Agar Adam datang dan mengakui bahwa dia telah berbuat dosa. Dan mengakui bahwa dia telah bersalah. Dan mengakui bahwa I need you.
bahwa dia harus mengakui bahwa aku telah berbuat salah terhadap Allah. Aku telah terpisah dengan Allah, yang dengan demikian aku binasa. Ketika Allah mencari Adam, Adam bersembunyi, tapi Allah tetap dapatkan dia di mana. Tapi ketika ia didapatkan oleh Allah, maka Adam mengaku, ya, aku telah berdosa. Dan ketika dia telah berdosa, Tuhan tahu dia telah berdosa. Apa yang Tuhan berikan? Tidak apa-apa, engkau memang berdosa. Engkau akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan penderitaan. Tetapi aku memberikan kamu satu pengharapan melalui anak laki-laki yang akan kujanjikan itu. Demikianlah hari ini Kristus Yesus 2000 tahun lalu. Firman Allah yang lahir di kota Bethlehem, yang bersuara di Yerusalem, yang melayani dari seluruh daerah Yudea sampai Galilea. Ia berkata-kata kepada semua orang. Ia berkata-kata kepada orang Farisi. Ia ibarat seperti Allah yang mencari Adam. Seperti itulah dia berjalan menyusuri wilayah itu 2000 tahun lalu untuk memperkenalkan kepada dunia, akulah dia, Allah yang sama yang mencari Adam sebagaimana ia telah berdosa. Maka kini kejahatanmu telah bertambah-tambah, dosamu telah bertambah-tambah, engkau sudah semakin jahat. Maka aku datang ke dunia ini untuk mencari engkau. Tapi kalau engkau tidak sadar engkau siapa, engkau tidak akan menikmati pengharapan yang kuberikan kepadamu. Jadi kalau anak-anak muda, engkau tidak mengerti bahwa engkau adalah orang jahat, engkau tidak mengerti bahwa engkau adalah orang berdosa di hadapan keagungan Tuhanmu yang mulia itu, engkau tidak akan pernah menemukan pertobatan yang sejati. Saatnya, waktunya saya bersukaria karena saya masih muda, waktu masih panjang. Berapa lama engkau akan hidup? Saya telah melihat saudara saya telah mati di peti matinya tanpa keindahan di wajahnya. Ia hanya pergi 2 langkah dari depan pintu rumahnya, dia sudah mati. Ia hanya berjalan, hanya tidur di kamar tidurnya, besok sudah mati. Ia seperti baik-baik saja, ia sudah mati. Kamu tidak tahu kapan kematian itu datang menghampiri kamu. Maka sejak sekarang persiapkanlah dirimu untuk bertobat dengan sejati. Anak-anak muda, pernahkah engkau menangis mengakui siapa dirimu di hadapan Allah? Pernahkah engkau bercermin melalui kitab suci? Who I am di hadapan Tuhanku. Apakah dalam doamu kamu pernah berseru kepada Allah atas keberdosaanmu? Apalagi gaya anak muda zaman sekarang, ikut tren, yang penting viral. Apapun dilakukan demi menyenangkan dunia, demi menyenangkan pasangannya, dia melakukan apapun. Tapi pernah nggak kamu rela melakukan semangat yang sama demi menyenangkan Tuhanmu? Wahai anak-anak muda, jangan lihat ke bawah. Tuhan tidak di bawah, dia di atas. Kamu melakukan semua apa yang disukai oleh pasanganmu. Kamu melakukan semua apa yang kamu sukai. Kamu melakukan semua apa yang orang kamu cintai sukai. Tapi pernahkah kamu melakukan hal yang sama untuk apa yang Tuhanmu sukai? Apakah nafas, apakah hidup yang kamu peroleh sekarang itu datang dari dirimu sendiri atau dari Tuhan? Kalau ternyata engkau tidak bisa melakukan apapun oleh dirimu sendiri, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi anak-anak muda untuk tidak menyenangkan Tuhan setiap hari. Enggak ada alasan anak-anak muda untuk berpikir bahwa ya udah Tuhan nanti belakangan, kalau udah tua aja. Justru di dalam kemudaan mula kamu dipanggil untuk memuliakan Allah. Di masa sekarang inilah engkau menabung banyak hal mengenai perkara surgawi. Kalau engkau tidak memulainya sejak muda, engkau memulainya sejak tua, apakah yang akan engkau perbuat?
Dan apakah yang meyakinkanmu bahwa hidupmu akan ada sehasta ke depan? Tidak ada yang tahu. Maka lakukanlah apa yang menurut Kristus benar mulai dari sekarang, agar dengan apa yang kamu lakukan itu, perbuatanmu itu dapat menolongmu ketika hari pengadilan itu tiba. Ingat, pengadilan Kristus itu menakutkan. Apa yang kamu bisikkan di kamar tidurmu itu akan diumumkan dari atap rumah. Apa yang kamu ketik dari smartphone-mu itu akan dibukakan ke seluruh dunia. Berhati-hatilah anak-anak muda dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang ada dalam hatimu, dan apa yang sedang kamu lakukan. Karena dengan cara dan dengan hal yang demikian, engkau akan dibenarkan atau dituntut oleh hakimmu yang mulia itu. Tidak akan ada satu orang pun dari zaman Adam sampai Maranatha, tak akan ada satu manusia pun yang sanggup berdiri di depan pengadilan Kristus itu. Apakah yang akan kamu katakan di hadapan pengadilan raja yang tak berkebinasaan itu? Dengan kemampuan dan dengan keberanian apa engkau akan menjawab dia? Berkaca kepada apa yang sedang kau lakukan sekarang. Pikirkan apa yang sedang kau lakukan sekarang, agar engkau setidaknya tidak takut kepada pengadilannya yang mengerikan itu. Sebagaimana orang-orang yang berdosa dan orang-orang fasik yang telah mati, yang tidak mau bertobat, maka ia begitu malang. Karena pada akhirnya ia mengumpulkan banyak hal, ia mendapat pujian dari manusia, ia diperlakukan hebat, di treatment dengan luar biasa oleh saudara-saudara sebangsanya. Tapi ketika ia mati, ia kehilangan semuanya itu, dan itu tidak dapat menolong dia. Pada saat itulah jiwanya sungguh malang. Maka anak-anak muda, saya mengatakan bahwa pengadilan Kristus itu menakutkan, bukan untuk menakut-nakutimu, tapi agar kamu mulai sekarang berpikir bahwa hidupmu bukan lagi kamu, tapi hidupmu adalah Tuhanmu. Hidupmu adalah Kristus. Agar setiap apapun yang kamu lakukan di dalam hidupmu ini, kamu melakukannya bukan untuk kamu, tapi untuk Kristus. Mau kamu tinggal di kota, mau kamu tinggal di pelosok, mau kamu orang kantoran, mau kamu orang apapun, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu mimpikan, alaskan dan bangunlah semuanya itu di atas batu karang yang teguh, yang tak lain adalah Yesus Kristus. Agar kamu tahu, ketika kamu meletakkan pondasi dan aras rumahmu dengan benar, agar kamu tahu kemana itu akan didirikan, bagaimana itu akan didirikan, kokoh atau tidaknya itu. Tanpa iman yang kuat, tanpa kebenaran yang hakiki di dalam Kristus Yesus melalui kesaksian kitab suci dan para rasul, engkau tak akan dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya apapun iman seluruh dunia ini, apapun agama orang di seluruh dunia ini, kerinduan mereka hanyalah bersatu dengan Allah. Dan ketika firman Allah menjadi manusia, kerinduan saya, orang yang begitu berdosa ini, dengan kerinduan kamu yang adalah orang berdosa, bahwa kita telah berpisah dari Allah. Bagaimana saya ingin sekali bersatu dengan Allah yang kudus itu. Saya ingin bersatu dengan Dia yang mulia itu. Tapi ada dosa di dalam saya yang membuat saya tidak bisa bersatu dengan Dia. Bagaimana caranya agar saya bisa bersatu kembali dengan Allah? Maka firman Allah yang adalah Allah menempel di dalam daging. Itulah Yesus Kristus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita, jiwa kita lah yang rindu untuk bersatu dengan Allah. Tapi karena Allah kita tahu itu mustahil bagimu, maka Dia sendiri berinisiatif oleh karena kasih-Nya menolong kamu dengan Ia merendahkan dirinya untuk menjadi sama dan bersatu dengan kamu melalui pribadi Kristus. Maka seharusnya seluruh dunia ini harus membuka matanya. Harusnya seluruh dunia ini harus melihat dirinya, berkaca kepada hati nuraninya dan moralnya, bahwa ternyata
Demi persatuanku kembali dengan Allah, demi persatuanku kembali dengan yang kudus itu, maka aku harus percaya kepada Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Untuk itulah mengapa firman Allah menjadi manusia, tak lain bukan untuk kepentingan ilahi, tapi untuk kepentinganmu, dan ia pihaknya sendiri yang melakukannya karena kasihnya. Ia mau agar kamu percaya kepada dia bukan karena ia akan mendapatkan sesuatu. Tuhan tahu agar kamu anak-anak muda tidak meninggalkan Tuhan bukan agar Tuhan memperoleh sesuatu dari kamu. Sebab apalah kamu dan saya di hadapannya? Ia mau kamu tetap percaya kepadanya. Ia mau kamu tetap beriman kepadanya, bukan agar ia memperoleh sesuatu dari kamu. Sebab siapakah saya? Siapakah kamu? Tapi ia mau agar kamu tetap beriman kepada dia. Itu oleh karena kasihnya, agar di dalam maksud yang sama kamu tidak binasa, karena hidup yang kekal hanya ada padanya saja. Jadi kalau ada anak-anak muda yang sepertinya tergiur dengan wanita yang cantik, pria yang tampan, uang yang berkelimpahan, rumah yang mewah, mobil yang mewah, tetapi itu mengharuskanmu untuk mengorbankan prinsip Kristusmu, celakalah engkau. Karena ketika engkau mengendarai kendaraanmu yang besar itu, ketika engkau tidur di tempat tidurmu yang nyaman itu, ketika engkau berlabuh di rumahmu yang besar itu, ketika engkau menikmati uangmu yang banyak itu, tiba-tiba engkau mati, apakah yang akan kau katakan di hadapan rajamu itu? Apakah yang akan kamu ucapkan di hadapan Tuhanmu itu? Beranikah engkau menatapnya? Mama papa saya marah, saya tak berani tatap. Makin dimakan saya. Apalagi Kristus yang tahu apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam hati saya, betapa kotornya saya itu diketahui oleh dia. Apa yang saya lakukan di rumah saya, dia tahu. Apa yang ada dalam pikiran saya saat ini sedang memberitakan warta ini kepada kamu, dia tahu. Motivasi yang terselip dalam hati saya ketika saya mengatakan di dalam Kristus adalah hidup yang kekal, dia pun tahu. Maka saya pun harus mempersiapkan diri menghadapi pengadilannya. Karena ketika tiba giliran saya untuk diadili, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Maka untuk hal yang serupa, apakah kamu sudah mempersiapkan dirimu? Saya tahu banyak anak-anak muda tidak peduli pada hal ini. Tapi kalau kamu tidak peduli pada hal ini, saya tidak menghakimi kamu. Saya tidak akan memperkatakan sesuatu tentang kamu. Tapi kalau kamu tidak peduli pada hal ini, kamu akan terkejut ketika Tuhan menghardikmu. Banyak anak-anak muda mau di tempat ini maupun di sosial media, ketika saya memperkatakan tentang supremasinya Kristus, eksklusivitasnya Kristus, mengapa harus Yesus, mengapa kita harus percaya kepada dia, banyak orang yang menganggap itu remeh. Allah gak usah didengar, iya aja, tapi tidak mau merenung. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan orang-orang yang tidak rendah hati, karena ia tidak tahu bahwa hidupnya sekarang ini sehingga ia mampu berkata, aduh enggak penting itu adalah kasih karunia Tuhan. Saya hidup di tempat ini, bisa berdiri di depan kamu, itu bukan karena saya hebat di mata siapapun, tapi karena hari ini Tuhan berikan saya satu napas agar saya bertobat, mencari dia, melayani dia. Saya tidak layak untuk tepuk dada. Sekalipun saya melayani kamu,
lalu saya merasa lebih baik dari kamu. Saya tidak layak untuk itu. Karena saya ada hari ini bukan untuk memuliakan saya, tapi hari ini adalah pertobatan yang baru. Hari ini pencarian akan Allah yang baru. Hari ini untuk mengetahui apa kemauan Allah di dalam hidup saya yang masih diperkenankan. Jadi anak-anak muda, ingatlah bahwa hari yang bertambah itu bukan hanya tentang bagaimana cara saya mendapatkan pacar, bagaimana cara saya mendapatkan uang, bagaimana cara saya menambahkan aset, bagaimana cara saya membahagiakan ini begitu dan lain-lain sebagainya, tanpa memikirkan apakah saya sudah menguji diri saya, apakah saya sudah sungguh-sungguh bertobat, apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya, apakah saya sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhanku yang menyelamatkanku itu. Lakukanlah semuanya dengan kasih. Kamu takut kepada Allah, itu karena kasihmu kepada Allah. Sebab Kristus pernah bersabda, jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Apa perintah Tuhan? Kasihi Allahmu, kasih sesamamu. Kalau kamu mengasihi Allahmu, tidak mungkin engkau lupa tentang dia. Pacarmu saja tidak bisa kamu lupakan. Kerja video call, tidur sleep call, mandi pun tetap teleponan. Pacarku tidak bisa kulupakan. Kenapa kamu tidak bisa melupakan dia? Karena cintamu, bukan? Lalu mengapa engkau melupakan Tuhan? Kalau pacarmu tidak pernah kamu lupakan, kamu selalu mengingat-ingat dia dalam apapun yang kamu lakukan. Pernahkah engkau mengingat Tuhanmu pada posisi yang sama, wahai anak-anak muda? Pernahkah kamu memikirkan hal yang sama mengenai Tuhanmu? Apa yang dia lakukan buat kamu? Kalau belum pernah, saya tidak menghakimi kamu. Tapi kalau belum pernah, maka jatuh cintalah sekarang. Tidak ada cinta yang lebih indah selain daripada mencintai Kristus. Percayalah, manusia pasti mengecewakanmu. Pacarmu yang kau belikan bunga, kau belikan rumah, itu bisa mengecewakanmu. Dia selingkuh, bisa. Wah, engkau cantik sekali, besok udah rusak. Engkau tampan sekali, ternyata ada simpanan satu lagi. Itu bisa mengecewakanmu. Tapi mencintai Kristus itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Jadi kalau anak-anak muda engkau sadar bahwa mencintai Kristus itu tidak akan pernah mengecewakanku, mencintai Tuhan itu tidak akan pernah merugikanku, maka mengapa engkau menunda cintamu itu? Mengapa engkau tidak memunculkan cintamu itu? Mengapa engkau tidak memulai pekerjaan dia pribadi yang kamu cinta itu? Sebab Kristus sampai hari ini bekerja bagimu, mensyafaatimu sebagai imam besar agung kita di hadapan Bapa kita. Lalu apakah yang kamu lakukan bagi dia? Kalau ia di dalam kegagalan itu telah bekerja bagimu, apakah budimu dari pekerjaan Allah? Bukan agar kamu diselamatkan, tapi sebagai bentuk cintamu kepada dia. Bagi anak-anak muda, apakah ini berat buatmu? Nah, yang banyak anak muda nih. Apakah ini berat buat kamu? Apakah berat mencintai Tuhanmu sendiri? Oh, nggak ada jawaban, berarti berat. Tapi kalau saya tanya buat perempuan-perempuan muda, apakah kamu mencintai Lee Min Ho? Kalau buat cowok mungkin Lisa, Blackpink. Ketawa kan? Kenapa? Karena kamu mencintai dia. Tapi ketika saya bertanya apakah kau mencintai Kristusmu? Kenapa kita diam? Apakah berat mencintai Tuhan kita? Apakah berat? Siapa yang bilang tidak berat? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang bilang berat? Wah, lalu yang gak tunjuk tangan ini apa?
Ya. Mencintai Tuhan berat atau tidak berat itu tergantung seberapa dekat kamu dengan Dia. Ada suatu quote, saya lupa dari siapa. Ada anak kecil bertanya kepada orang tuanya, mengapa pesawat itu begitu kecil sekali? Tapi tiba-tiba orang tuanya bawa dia ke bandara. Itu pesawat, wah besar sekali. Ternyata besar atau kecilnya tergantung seberapa dekat kamu dengan Dia. Hidup ini berat sekali. Kenapa berat sekali? Saya begini, begitu. Kau mengeluh setiap hari. Engkau marah-marah, kenapa Tuhan begini? Tapi kau tidak sadar bahwa engkau jauh dari Dia. Kau menuntut Tuhan atas apa yang Tuhan tidak lakukan. Tapi kalau kamu dekat dengan Dia, kamu selalu mengingat namanya, kamu hidup bersama Dia, sekalipun kamu di lembah yang kelam, banyak musuh yang mengintai kamu, itu semua terasa ringan. Jadi anak-anak muda, kalau hidup ini berat, hidup ini begini, solusinya hanya satu, datang kepada Tuhan. Jangan telepon pacarmu, dia akan nambahi kesusahanmu. Jangan telepon reservasi tempat-tempat yang tidak benar. Itu hanya akan mengeluarkan duitmu, buat kamu berhutang dan lain sebagainya, tambah kesusahanmu. Tapi pergi ke kamarmu, berdoalah, akui dosamu. Saya selalu menekankan akui dosamu. Sekali lagi, akui dosamu. Karena cara kamu agar menang dari iblis yang membelenggu kamu, hanyalah mengakui dosamu. Kalau kamu tidak mengakui dosamu, engkau tidak akan pernah menang dari iblis. Masalah, aduh saya puasa, iblis enggak makan. Oh, saya pintar, saya tahu kitab suci. Iblis juga pakai kitab suci, coba Yesus. Tapi satu hal yang tidak iblis punya adalah kerendahan hati. Makanya anak-anak muda, entah berapa tahun pun kalian, saya masih 21. Ada di sini yang lebih muda? Jangan ragu-ragu, saya tidak akan makan kalian. Ya, banyak yang masih muda ya. Kalau kalian masih lebih muda, belajarlah untuk merendahkan dirimu dan mulai dewasa secara rohani. Agar apa? Banyaknya masalah di dunia ini itu beragam, tapi solusinya satu. Kalau kamu sudah matang, kalau kamu sudah kuat secara rohani, apapun keadaan hidupmu, apapun masalah yang ada di depanmu, yang menentukan hidup kamu, itu gak akan mempengaruhi perjalanan imanmu. Sekali lagi saya katakan, akui dosamu di hadapan Allah. Wahai anak-anak muda, kau coba kamu ambil waktu, kamu berdoa, kamu renungkan, kamu siapakah saya di hadapan Allah? Siapakah saya di hadapan Tuhan? Layak enggak saya di hadapan Tuhan? Makanya saya bilang, tanpa pengenalan akan dirimu sendiri, engkau tidak akan mengerti siapa Allah. Tanpa memahami siapa dirimu di hadapan Allah, engkau tidak akan paham betapa besarnya kasih Allah itu. Mungkin gak kamu tahu betapa hebatnya seorang dokter kalau kamu tidak pernah sakit? Mungkin gak kamu tahu betapa enaknya air putih itu kalau kamu tidak pernah kehausan? Dan kamu pun tidak akan pernah tahu betapa nikmatnya dan sejahteranya pengampunan Tuhan kalau kamu belum dan tidak pernah mengakui dosamu. Akui itu. Karena itu adalah satu-satunya cara agar kamu menang di hadapan setan. Kalau kamu tetap mengikatnya terus, kamu hidup di dalamnya terus. Jangan seperti gadis yang bodoh itu, tidak akan beroleh apa-apa. Ini bukan permainan,
Ini bukan pidato. Saya tidak sedang berpidato untuk menyenangkan hatimu. Saya tidak ada untuk menyenangkan hati siapapun. Karena lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena ada yang tertulis dalam kitab suci, barang siapa yang kukasihi ia aku hajar dan kutegur. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Kristus, engkau pasti menerima koreksi. Engkau pasti menerima teguran Allah. Engkau pasti menerima hajaran Allah. Bukan agar engkau semakin rusak di dalam hal itu, tapi agar kau semakin mengerti siapa dirimu di hadapan Allah. Agar kamu mengerti siapa kamu di hadapan Tuhan. Tanpa mengenali siapa dirimu, engkau tidak akan mengerti siapa Allah. Kasih Allah itu hanya kamu rasakan kalau kamu menyadari siapa kamu yang dikasihi oleh Allah itu. Jadi anak-anak muda, dengarkanlah hal itu. Bahwa hidupmu sekarang bukan lagi tentang kamu, tapi hidupmu sekarang adalah tentang bagaimana Kristus itu berkarya di dalam kemudaanku. Dan tidak hanya berhenti di situ, tapi tentang apa yang bisa kamu lakukan di dalam kemudaanmu untuk kemuliaan Tuhanmu itu. Ini saatnya anak-anak muda tuh bekerja. Karena sekarang adalah masa transisi di mana anak muda ada yang lain-lain. Kalau dia digunakan untuk tujuan yang lain, aduh dia akan lain sekali. Tapi kalau digunakan buat Tuhan, dia akan militan sekali buat Tuhan. Tapi tergantung cintamu dibentuk untuk apa dan oleh karena apa. Kalau cintamu dibentuk oleh karena dunia, engkau akan menjadi milik dunia dan engkau akan kehilangan Allah. Tapi kalau cintamu dibentuk oleh karena batu karang yang teguh, engkau akan berhadapan dengan Allah sendiri. Untuk memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Allah. Karena ingatlah bahwa hidupmu bukan tentang kamu lagi. Ingat sekali lagi anak-anak muda, hidupmu bukan tentang kamu lagi. Tapi hidupmu sekarang adalah bagaimana kamu berterima kasih kepada Allah atas satu hari yang baru. Karena sudah selayaknya sehari sebelum sekarang ini saya harus sudah mati karena dosa saya. Tapi saya ada pada saat ini di tempat ini karena anugerah yang baru, pertobatan, pertobatan, pertobatan. Jadi bertobatlah. Carilah Allah selama ia berkenan untuk ditemui. Kalau ia sudah tidak lagi berkenan ditemui, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang akan bisa kamu katakan? Apa yang akan bisa kamu ikrarkan? Apapun yang kamu bawa ke hadapan Allah, tapi engkau menolak kerendahan hatimu, engkau tidak memiliki kerendahan hati untuk mengakui siapa engkau di hadapan Allah, itu tak akan berguna. Oleh karena itu, anak-anak muda, semangatmu jangan tua, tapi biarlah semangatmu muda untuk memuji dan memuliakan, dan tidak hanya itu, tapi melakukan perintah Allah. Agar apapun yang kamu lakukan, kemanapun kamu nanti akan pergi, seperti botol di atas air yang mengalir kemanapun ia dibawa pergi. Kemanapun engkau akan dibawa pergi oleh tujuanmu, itu tetap dibawa akhirnya kepada Kristus. Apa yang kamu miliki saat ini, apa yang kamu punya saat ini, mau kamu cerdas, mau kamu kaya, mau kamu kuat, orang tuamu berpangkat, apa segala macam, engkau tidak layak bermegah untuk itu. Tapi engkau harus menggunakan itu sebagai alat untuk tujuanmu yang akhir, yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Agar ketika engkau bertujuan kepada Dia, engkau datang kepada Dia, engkau mengakhiri segala sesuatu dan berujung kepada Dia, engkau tidak kehilangan nyawamu, tapi engkau meletakkan dirimu, memberikan jiwamu kepada kepastian sebagaimana Kristus telah bangkit dari kematian, yang akan kita rayakan di Paskah nanti. Maka ingatlah bahwa aku sekalipun muda, tidak ada yang boleh memandang rendah aku, tetapi aku anak-anak muda harus mempergunakan kemudaanku untuk memudahkan jiwa orang yang belum mengenal Kristus agar menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhanku itu. Itu semangat yang harus anak muda punya. Kalau kamu membawa orang mari ke klub malam, mari lakukan ini, mari lakukan itu, filsafat yang kosong, pikiran yang sia-sia, apa yang kamu peroleh dari itu? Apa yang kamu dapatkan dari itu? Anak-anak muda sekarang entah bagaimana, tidak punya sopan santun kepada orang tua. Karena saya pun pernah begitu.
Saya menyadari kenapa teman-teman saya cara bicara ke orang tua, cara bicara ke sesama temannya sama. Karena filsafat yang kosong itu udah mulai menghantui semua orang. Maka jagalah dirimu, ujilah dirimu agar kamu tahu kamu siapa di hadapan Allah. Ingat sekali lagi, firman Allah menjadi manusia. Mengapa firman Allah menjadi manusia? Karena firman Allah menjadi manusia itu adalah inisiatif Allah agar kerinduanmu sebagai orang yang rusak itu bisa bertemu di dalam Kristus. Karena kerinduan saya orang yang sangat berdosa ini, dan kerinduan kamu yang adalah juga orang berdosa, adalah bersatu dengan Allah. Dan untuk menjawab kerinduan itu, kerinduan kita orang berdosa, Ia memberi firman-Nya yang adalah Allah itu menjadi manusia, bersatu di dalam dui natur Kristus, di dalam pribadinya Dia, agar di dalam Dia engkau diperkenankan bersama-sama dengan Allah. Jadi firman Allah menjadi manusia, Allah menjadi manusia, itu adalah jawaban atas kerinduan jiwa semua keturunan Adam dan juga anak-anak muda. Anak-anak muda tidak ada enggak keturunan, tidak ada keturunan Sutarno, semua keturunan Adam. Jadi kalau kamu tahu kamu keturunan Adam, engkau tahu bahwa aku ingin kembali bersama Allah. Aku mau bersatu dengan Allah. Aku mau hidup seperti Allah, menjaga kekudusan. Aku mau diperkenankan oleh Allah. Maka tuntunlah dirimu kepada Yesus Kristus dari Nazaret itu. Tuntunlah jiwamu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu, arahkanlah harapanmu dan dambaan jiwamu untuk datang kepada perendahan sebagaimana Kristus telah merendahkan dirinya, agar di dalam Dia engkau dilayakkan, engkau dipulihkan, dan tidak hanya itu, engkau mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwamu, persatuan dengan Dia. Karena tanpa hal yang demikian, saya, kamu binasa. Dan kalau engkau berusaha mencari persatuan dengan Allah di luar Kristus, lihatlah dewa-dewa orang Yunani, lihatlah dewa-dewa orang Tionghoa, lihatlah dewa-dewa orang Arab, orang Mesir, dan orang Romawi. Di manakah mereka sekarang? Semuanya mati. Mereka tidak bisa memberikan apapun kepada dunia ini. Tapi Yesus Kristus, Ia telah mati. Tidak hanya mati, Ia hidup kembali di dalam kebangkitannya, agar di dalam maksud kebangkitannya yang menggemparkan itu, Ia memberi harapan kepada semua manusia yang akan mati. Jikalau engkau mau memperoleh hidup sama seperti aku yang telah hidup, maka semua orang mati harusnya percaya kepadaku yang adalah Kristus dan Mesias. Adalah bodoh bagi orang yang sudah mengecap kasih karunia dari Allah, meninggalkan Allah demi kefanaan. Ia menjual berlian dan emas demi semangkuk sup yang hanya sementara. Kalau engkau menjual Kristus demi sesuatu yang tidak ada gunanya bagi Allah, yang hanya berguna bagi dagingmu sendiri, betapa malangnya jiwamu. Yang diinginkan oleh jiwa setiap kita itu adalah batu karang yang teguh. Jangan percayakan jiwamu kepada pasir yang tidak teguh, tapi bangunlah itu, serahkanlah itu, agar di dalam penyerahanmu dan kerendahan dirimu, engkau memperoleh upahmu oleh karena kasih karunia Allah. Selamatkan dirimu, anak-anak muda. Kalau engkau tidak bertindak untuk dirimu, lalu siapa lagi? Sadarilah hal ini. Hidupku sekarang adalah untuk Kristus. Hidupku adalah anugerah untuk bertobat, untuk mencari Allah, dan untuk melayani Allah. Bagaimana caranya melakukan itu? Dengan menyadari bahwa firman Allah menjadi manusia adalah jawaban untuk kerinduan jiwaku untuk bersatu dengan Allah. Maka dengan demikian, sebagai penutup, tidak ada alasan bagi anak manusia, tidak ada alasan bagi manusia dimanapun, tidak ada alasan bagi perempuan maupun laki-laki untuk menolak Kristus. Kalau kamu punya alasan untuk menolak Kristus, mungkin engkau bukan manusia. Kenapa? Karena manusia ada oleh karena Kristus.
Kamu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar Allah itu Kolose 1 ayat 15 adalah Kristus sendiri. Jadi kalau ada orang tidak mau percaya kepada Kristus, itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Anak-anak muda banyak sekali di sini. Lihat ke dalam hatimu. Ini saatnya kamu mereformasi dirimu. Melalui gereja ini, engkau tahu kau siapa di hadapan Allah. Ujilah dirimu. Apa yang telah kulakukan? Sekalipun engkau menyanyi di sini, engkau menari di sini, engkau main keyboard di sana, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Jangan engkau berpikir, saya sekalipun, karena saya sudah berkhotbah di sini, lalu saya sudah hebat, wah luar biasa. Tidak. Kalau saya meninggikan diri atas kamu, karena kamu semua adalah tubuh Kristus, maka saya meninggikan diri atas Kristus, dan kamu adalah tubuhnya. Orang yang semakin melayani Tuhan tidak akan pernah merasa lebih suci dari orang yang dia layani. Karena semakin dia melayani Tuhan, dia semakin tahu bahwa dia adalah orang yang hina dan ia diperkenankan melayani Allah oleh karena kasih karunia Allah saja. Jadi jangan ada satupun di tempat ini yang tepuk dada. Saya hebat, saya kaya, saya kuat. Lihatlah setan-setan akan menertawakanmu ketika kematianmu. Dan itu tidak dapat menolongmu, engkau telah diprank. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Allahmu itu, engkau setia melakukan perintahnya, engkau hidup dalam kasih, engkau hidup benar, engkau mencintai jalan-jalannya, engkau merenungkan hukum-hukumnya, engkau lurus melakukan apapun yang Tuhan perkenankan, berusaha keluar dari dosamu, mari berusaha tinggalkan dosa, nama Tuhan akan dipermuliakan pada saat yang sama. Oleh karena itu anak-anak muda, sebagai penutup saya mengakhiri dengan satu pesan. Selidikilah hatimu, ujilah dirimu. Untuk apa kamu ada? Untuk apa kamu hidup? Kamu tidak tahu kapan engkau akan berakhir. Kamu tidak tahu kapan pertandinganmu akan disudahi. Kamu tidak tahu kapan kamu akan pergi. Tapi setidaknya engkau telah mempersiapkan dirimu. Kalau setiap hari adalah waktu dan anugerah untuk bertobat, maka jangan sia-siakan waktu ini untuk menyenangkan keinginan dagingmu, tapi untuk menyenangkan Allah. Hidup adalah pertandingan. Tidak ada orang yang bertobat langsung sempurna. Tapi setidaknya kamu punya niat untuk berjuang. Tinggalkan dosa-dosamu. Keluar dari itu. Keluar dari pikiranmu yang sia-sia dan yang tidak berguna itu. Agar kamu hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Tuhan memberkati.